Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti kaki master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, pekan lalu kita udah ngobrolin apa judulnya pekan lalu? Prinsip kehidupan ya. Prinsip kehidupan. Secara umum jadi selingan dulu teman-teman semua. Prinsip kehidupan. Kita udah bahas semua bahwa rezeki sudah dijamin Allah. Rezeki sudah dijamin Allah. Dan meskipun rezeki sudah dijamin, kita tetap diwajibkan berikhtiar. Nah, poin utamanya sekarang kita izin berdiri lagi. Oke. Rezeki sudah dijamin. Oke. Kalau rezeki sudah dijamin dan kita tetap harus berikhtiar. Ikhtiar terbaik adalah mendekatkan diri sama sang penjamin, betul nggak? Iya kan? Rezeki sudah dijamin, oleh karena itu mendekatlah sama yang menjamin. Jadi fokus kita sama ikhtiarnya atau penjaminnya? Penjaminnya. Betul ya? Kalau kita fokusnya sama kerjaannya, tapi nggak fokus sama penjaminnya, banyak orang di luaran sana dan bangkrut juga. Nah, fokus ini terbagi dua. Fokus terhadap ikhtiar bisa kita bilang fokus kepada dunia. Fokus kepada penjamin kita bisa bilang fokus kepada akhirat. Oke? Ya. Sekarang poin utamanya, saya nggak yakin, mungkin pekan lalu udah saya sebut belum ayatnya. Kalau kita cuma mau nyari dunia, ini dalilnya surat 17 ayat 18. Udah disebut belum minggu lalu ya? Belum ya? Coba ada yang mau baca 17-18. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Sebentar, apa yang kami kehendaki? Bukan kami kan? Betul? Iya. Apa yang kamu kehendaki, apa yang kami kehendaki? Biasanya kami. Kami, oke, lanjutin. Jadi saya stop dulu di situ. Jika kamu menghendaki dunia, maka kami segerakan di dunia. Jadi kalau cuma sekedar mau kaya mah sebetulnya nggak perlu beriman, karena janjinya Allah itu kan begitu. Kalau mau dunia segera kami segerakan, tapi ujungnya lanjutin ya. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Neraka jahanam ujungnya. Ini happy ending apa enggak kira-kira? Enggak. Tapi semuanya mau happy ending kan? Senang di dunia, jahanam di akhirat kan? Jahanam. Neraka jahanam ya? Neraka jahanam berarti barang siapa? Barang orang munafik, ya kan? Barang orang kafir kan fidarkil asfal minan nar ya, di neraka jahanam. Surat An-Nisa ayat 140. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Surat 4 141. Orang kafir, orang munafik dikumpulkan di neraka jahanam bareng-bareng di situ.
Jadi konsep happy ending kalau kita ngejar dunia dapat nggak? Nggak bakalan dapat. Karena kita maunya di surga kan? Kalau kita maunya akhirat, ini dalilnya surat ayat 19. Lanjutannya. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu. Oke, stop dulu ya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha ke arah itu. Oke. Berarti pakai usaha nggak? Usaha tetap di Jepang, tetap harus. Jadi nggak ada tuh yang namanya ngejar akhirat nggak pakai usaha, cuma dari rumah ke masjid pulang lagi ke rumah segala macam, nggak bisa. Makanya pekan lalu saya sudah bilang, orang yang di masjid terus ditegur sama Rasulullah kan. Lalu ditanya, siapa yang memberi kamu makan? Kakak saya, adik saya. Ya adikmu lebih utama daripada kamu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang yang ngejar akhirat nggak bisnis, harus bisnis. Tapi jangan berpikir orang yang bisnis nggak ngejar akhirat juga salah, belum tentu. Kan tergantung niat. Ini hadis yang tadi dibahas sama Ustadz Lukman di SMK pagi ini kan? Iya. Mangkanatid dunia hammah, barang siapa yang terlalu takut sama urusan dunianya, bangun tidur udah takut, aduh ntar bayar listrik gimana, ntar bayar sekolah gimana, ntar buat makan gimana. Faraqallahu alaihi amruhu, maka dicerai-beraikan semua urusannya. Jadi bukannya diberesin, malah makin susah ngeberesinnya. Saya dulu, ini pengalaman pribadi yang saya ceritakan, terjadi dulu waktu saya baru memperbaiki sholat doang. Belum baca Quran, belum hafal bahkan sama sekali. Baru sholat aja. Dulu saya tahun 2000, saya lupa tahun berapa persisnya. Jadi saya tuh punya klien, masih kerja di Forex. Masih bisnisnya jahiliyah, masih main judi. Punya klien di Jogja. 3 orang mau ketemu saya di pekan tersebut. 1 Senin, 2 Rabu, 3 Jumat. Berarti kalau mau ketemu 3-3-nya harus datang Senin pagi, pulang Jumat. Qadarullah hari itu saya lupa. Kenapa saya waktu itu nggak punya uang? Apakah ya namanya orang kerja di Forex naik turun, punya gaji, tiba-tiba habis lagi buat apa segala macam lah. Nanti tanya aja sama orang yang main Forex. Pernah bulan ini beli BMW, bulan depannya naik ojek. Sering yang kayak gitu. Banyak banget. Nah, Senin, Rabu, Jumat, saya nggak punya uang untuk beli membiayai hidup di Jogja. Ini di Jogja nih, bukan di Jakarta. Belum punya uang untuk membiayai hidup saya kalau saya harus berangkat ke Jogja hari Senin, pulangnya Jumat. Berarti kan harus nginep 5 malam. Hotel berapa duit coba? Waktu itu hotel 500-an lah. Ya mungkin ada lah yang murah-murah 300-an segala macam. Berarti kan 1,5 juta, belum tiket pulang pergi, belum makan. Oke? Saya bengong aja di Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa terus ada orang tiba-tiba nepuk, "Mas, kenapa Mas?" Sholat tapi udah terlambat. Sholat zuhur tapi udah mendekati asar. Jadi dulu kebiasaan saya begitu, sholat di awal waktu. Hebat ya? Sholat zuhur di awal waktu asar. Sholat asar di awal waktu maghrib. Sholat subuh di awal waktu duha. Jadi di awal waktu terus. Gitu. Nah, habis gitu begitu sholat zuhur langsung asar, efektif jadinya. Efektif banget ya. Satu kali wudu langsung. Oke. Terus dia tanya, "Mas gimana? Ada masalah apa kok sepertinya bingung?" Saya jelasin, "Tapi saya nggak punya uang Pak buat datang berangkat sini. Udah pinjam kemana-mana nggak ada yang bisa pinjam." Terus dia tanya, "Sholatnya gimana Mas?" "Ya ini saya baru selesai sholat zuhur, menjelang asar." "Sholat maghrib gimana?" "Ya biasanya jam 6:30, jam 7 kurang." "Oh ya sudah Mas, beresin aja sholatmu," kata dia. "Maka Allah akan beresin hidupmu." Dia ngomong gitu. Terus saya mikir waktu itu kan saya masih kapitalis ya. Beresin sholat, apa untungnya? Tapi nggak bayar inilah. Kan nggak bayar ya, urusan orang kapitalis kan cuma untung dan rugi aja. Oke lah, saya sholat orang nggak bayar juga. Kalau berhasil alhamdulillah, nggak berhasil nggak bayar kan nggak rugi jadinya. Sholat 1 minggu, ini 2 minggu kemudian yang harus berangkatnya. 1 minggu selesai sholat tepat waktu 1 minggu, udah kebiasaan tuh.
Udah kebiasaan sholat tepat waktu, oke? Tiba-tiba yang Senin nelpon batal. Setan bisikin, tuh, lu sholat, acara lu batal. Jadi tinggal 2. Oke? Tapi karena udah kebiasaan, udahlah, nothing tulus, masih ada 2. Kerjain terus, Mas. Otomatis kalau mau berangkat hari Rabu, minimal Selasanya saya harus sudah punya tiket dong. Benar ya? Oke? Hari Senin saya ditelepon sama yang hari Rabu. Besoknya saya harus berangkat dan beli tiket. Hari Senin yang hari Rabu bilang begini, Drak, saya bisanya Jumat siang. Yang ini Jumat pagi nih, yang dari awal nggak ada perubahan apa-apa. Tiba-tiba dia nelpon, saya bisanya Jumat siang. Kamu bisa nggak? Ini udah dadakan nih, biasanya kamu udah beli tiket belum? Kalau belum tiket, saya beliin tiketnya sekalian. Kalau udah beli tiket, batalin aja, nggak apa-apa, saya ganti. Dia transfer uangnya. Transfer uang buat beli tiket PP. Mau berangkat jam berapa? Pagi aja Pak, sekalian Pak. Oh ya sudah, saya nggak cerita ya ini. Asas manfaat ya. Dia yang beli tiket, tapi dapat klien yang nomor 1 kan? Oke, udah aman, tiket sudah di tangan, berangkat Jumat pagi, pulang Jumat malam. Tiba-tiba Jumat mau berangkat di bandara, nunggu boarding di ruang istirahat, yang Senin nelpon. Gue bisa malam ini, lu bisa kemarin nggak? Gue kirimin duit buat beli tiket ya. Dapat double kan? Tiket udah dapat, uang tiket dapat lagi. Hari itu saya berangkat, 3-3-nya dapat semua. 3-3 dikumpulkan dari 1. Kalau tadi kan kalau di kepala kita begitu bangun tidur urusannya dunia dicerai-beraikan kan. Makanya lanjutan hadisnya kan, kalau yang kita takuti hanya akhirat, maka Allah kumpulkan semua masalahnya jadi 1. Jadi ini jadi 1. Berangkat pagi pakai tiket yang orang hari Rabu, dan pulang juga Jumat malam pakai tiket dia. Tapi saya beli oleh-oleh pakai duit dari hari Senin. Iya kan? 3-3-nya ketemu, yang Jumat pagi ketemu, ngajak makan pagi. Yang siang diajak makan sama dia, habis sholat Jumat makan. Yang malam sama dia, dianterin ke bandara, pulang bawain oleh-oleh juga, duitnya utuh. Ini kejadian waktu masih jahiliyah. Begitu sudah hijrah, makin banyak yang kayak gini. Makin banyak kan udah ke rumah. Itu contoh kan. Ya, jumlahnya lebih banyak apa enggak dibanding ini? Jelas lebih besar. Udah ke rumah kan? Udah ke rumah kan? Nggak perlu diceritain lagi kalau sudah ke rumah. Yang belum ke rumah bingung. Nanti tanya sama yang udah ke rumah. Ya. Rumah saya aja enggak. Wakilnya kan. Ya. Siap Gus. Tahun 2019 Allah izinkan saya punya rumah. Padahal lagi bokeh-bokehnya, nggak punya kerjaan, nggak punya gaji. Nggak punya gaji, tapi bukan nggak punya penghasilan. Beda ya. Nggak punya gaji bukan berarti nggak punya rezeki. Tetap punya rezeki. Orang kredit-kredit berjuang, saya nggak perlu berkredit berjuang, rumah ada. Silakan ditebak aja berapa Mas kira-kira harganya. Ya, jadi ini rezeki dari Allah. Kita tetap harus berusaha. Tapi lanjutin ayatnya yang akhir tadi. Ada nggak kata-kata disegerakan? Sedang ia ada, maka mereka itu adalah orang-orang yang berusaha dibatasi dengan baik. Dibalas dengan Dengan baik. Dibalas dengan baik. Tapi di mana janjinya dibalasnya? Kepada masing-masing. Bukan nggak? Di situ nggak ada keterangan lanjutannya ya? Oh ya. Iya. Ada beberapa terjemahan yang ditambahin kurung, dibalas dengan baik di akhirat. Jadi orang yang ngarep ini di dunianya tidak dijamin disegerakan, tidak dijamin loh. Tapi bukan berarti enggak dapat rezekinya. Jangan salah sangka dulu. Kalau orang yang mengharap dunia disegerakan, orang yang mengharap akhirat Allah nggak jamin di dunianya bahagia, tergantung usahanya. Karena usaha mengejar akhirat ini tergantung ikhtiarnya masing-masing. Tapi janji Allah apa? Dibalas dengan baik di akhirat. Nah, sekarang ayat 9:20-nya. Pada masing-masing golongan. Ya, masing-masing golongan yang ngejar dunia dan yang ngejar akhirat. Allah bilang apa? Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhan-Mu. Tetap Allah kasih karunia-Nya Allah, tetap dapat. Cuma dapatnya berapa? Ya tergantung ikhtiarnya dong. Yang di sini juga tergantung ikhtiarnya, benar gak?
jualan online-nya tekun, ya melesat. Kalau jualan online-nya seadanya, ya seadanya. Tapi jangan salah. Saya udah bahas pekan lalu. Siti Maryam habis melahirkan normal, terus disuruh ngegerebegin pohon kurma. Iya kan? Kira-kira punya tenaga nggak sih Bu? Kalau habis melahirkan, lemas kan? Suruh ngegerebegin pohon kurma, ente jangan bayangin Pak, ente kan belum pernah gitu. Iya kan, apalagi bujang kan, nggak tahu ente Pak. Iya kan, jangan bayangin. Ente kalau habis melahirkan dicaker-caker itu saking sakitnya tuh. Ya, kayak tidur malah pengen tidur, tiba-tiba disuruh gerebegin pohon, bisa sekencang apa sih gitu. Kalau sudah Allah janjikan dan Allah sudah waktunya Allah kasih, gerebeginnya sedikit saja, jatuhnya kurma banyak. Tapi ingat, jangan ngelihat Siti Maryam aja gerebeginnya dikit, dapatnya banyak. Kok saya nggak banyak-banyak? Lihat perjuangan Siti Maryamnya coba, ya kan? Dari lahir sampai dia melahirkan suci, tidak pernah disentuh laki-laki. Berarti terjaga dari dosa. Oke, satu. Begitu dia dikasih hamil sama Allah, ngeluh nggak dari mulutnya dia? Nggak ada. Dan dia membenarkan wasaddaqa bil husna, membenarkan bahwa ini adalah kebaikan. Surat 92 ayat 789. 7 sampai 13. Coba dari 7 dulu. Bagaimana ya? Inna sa'yakum salasata. Oh dari 4 Mas berarti Mas. Inna sa'yakum lasatta. Pamaman aqta taqwa. Betul enggak? Itu enggak 92. Benar. Inna sa'yakum lasatta ya ayat 4 ya? Ayat 4. Ya coba. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Ya usaha kita beraneka macam, silakan aja. Tapi satu yang harus diingat. Lanjut apa? Maka barang siapa memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa. Nah, tuh 2. Suka memberi dan bertakwa. Jadi jangan lupa banyak bersedekah. Sedekah apa? Saya nggak punya uang ya. Sedekah senyum, sedekah nasihat, sedekah dukungan, sedekah doa. Oke, sedekah nomor 1 ke siapa? Orang tua. Makanya birrul walidain. Nanti ketemu lagi ayat berikutnya nih. Ya, yang tadi dibahas surat Al-Ahqaf ayat 15, 16. Nanti kita lanjutin di sini. Ini konek nih. Ingat sedekah, kita harus sedekah. Tapi sedekah pertama ke siapa? Orang tua. Dan orang tua nih 14, 15, 16. Nanti kita baca. Lanjut Mas. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Wasaddaqa bil husna, membenarkan semuanya adalah kebaikan. Sodako membenarkan bil husna, kebaikan. Semuanya kebaikan. Buat orang bertakwa semuanya kebaikan. Sakit kebaikan. Banyak duit kebaikan. Bangkrut kebaikan. Jomblo urusan ente. Oke? Oke? Ya, ini yang dilakukan sama Siti Maryam. Bayangin coba. Begitu dikasih hamil sama Allah, nggak ngeluh dan dia membenarkan dia. Ya kan? Dalilnya apa buktinya kalau Siti Maryam membenarkan? Surat 66 ayat 12. Surat At-Tahrim ayat 12. Apa betul Siti Maryam membenarkan? Ada dalilnya. Jadi ini bukan ngarang-ngarang. Jangan pindah dulu Mas ayatnya Mas. Yang lain aja biar aja antum tetap di lain. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Oke, ya. Saya ceritakan dari awal. Dari kecil memelihara kehormatannya. Lanjut. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Oke. Hamil kan? Dikasih hamil kan? Lalu dia ngomong apa? Dia termasuk orangnya? Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, dia membenarkan, oke ini hamil karena Allah, atas izin Allah, saya membenarkan. Dan dia termasuk orangnya taat. Jadi yang mendatangkan rezeki tadi apa? Taat kan? Lanjutin ayatnya Mas. Maka akan kami mudahkan bagi jalan menuju kemudahan. Tuh, kalau sudah membenarkan, tanda dia taat, kami mudahkan jalan-jalan menuju kemudahan. Ayatnya nyambung sedikit ke sono-sono nyambungnya. Iya.
Iya, ini ayat keren, makanya saya nggak pernah mau ngarang-ngarang bahasa sendiri. Ini aja udah nyambung asik udah. Oh iya ya selesai. Gitu. Jadi ikhtiar terbaik buat mengejar dunia dan akhirat adalah ketaatan. Makanya ketemu surat 65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah ini udah dibahas pekan lalu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa dia yang dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai 4 kita baca ya ayat 5-nya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa bertakwa kami buat masalahnya jadi mudah. Ya, 6 2 3 4 5. Kalau 2 3 4 nanti ada yang kepikiran ke arah mana ya. Kita limain aja. Oke. 2 3 4 masalah lima. Insyaallah. Oke? Nyambung ya. Sekarang kita balikin lagi. Sedekah nomor 1 buat siapa? Orang tua. Baca 46 ayat 15 sampai 16. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, berbuat baik kepada orang tuanya. Tuh, awalan dari ayatnya itu. Nah, langsung loncat ke 16 aja, Bu. Awalnya itu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya. Oke, itulah orang-orang yang diterima amalnya. Nomor 1, orang tua dulu dimuliakan. Yang telah mereka kerjakan dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Kalau sudah dimaafkan biasanya dapat apa? Allah itu kan innallaha ghafurur rahim. Kalau sudah dapat ghafur dapat rahim. Kalau udah rahim, kalau ada bapak nih sayang banget sama anaknya, tiba-tiba anaknya bilang, "Pak, beliin sepeda." Dibeliin enggak? Beliin. Pak, ke Kidzania berangkat enggak? Pak, pengen panahan, dipaksain enggak? Pernah lihat enggak seorang bapak yang maksain diri beli HP karena saking sayangnya sama anaknya? Dia kumpulin koinan segala macam, bawa ke toko HP. Sampai kayak gitu tuh orang tua kalau udah sayang sama anaknya. Dan Allah lebih sayang daripada orang tua ke anak. Ya. Jadi ikhtiar terbaik adalah ketaatan. Dan nomor 1 orang tua. Saya udah gak punya orang tua, tinggal mertua. Beda total. Visinya, pemikirannya beda total. Jadi apa yang saya kerjain ini sudah ngikutin yang dia mau aja. Mau makan, makan. Mau duit, kasih duit. Meskipun gak punya uang. Enggak ceramah saya di sana, enggak. Wah ya nggak boleh ini nggak. Kenapa? Karena pikir saya cuma satu, mengabdi aja lah. Sudah beda jauh soalnya, umurnya beda jauh. Sama seperti Ustadz Felix Siang, orang tuanya masih non muslim. Lalu dia lakukan apa? Ya mengabdi aja, sudah bawa pulang, bawa kue, bawa duit, selesai. Iya, cuma tinggal itu doang. Karena apa? Karena mendoakan saja nggak boleh kan kata Allah kan. Sebagaimana Nabi Ibrahim mau mendoakan bapaknya, nggak boleh. Jadi sudah nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah saja lah sudah. Mendoakan mah tetap ya Allah berikanlah dia hidayah, tapi mau mendoakan minta ampun kan nggak bisa. Oke? Inilah sebetulnya prinsip kehidupan yang harus kita kuasai. Prinsip kehidupan yang harus kita kuasai. Makanya Allah tegaskan lagi di surat 6 ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ini beberapa kali pernah saya sampaikan juga di sini. Coba dibaca. Itulah Allah Tuhan kami, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Oke. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Dialah Maha Pemelihara. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Kalau ada orang yang ngomong begini, saya orang kaya, nurut aja sama saya. Kira-kira kita kalau nurut dapat apa? Ayo. Misalnya kerja sama bos, dan bosnya selama ini royal, nggak pernah ingkar janji, bonus dibayar, gaji full nggak pernah dipotong sesuai aturan, ya. Kalau udah dijanjiin kamu akhir tahun dapat bonus dan ternyata benar dan dapat bonus beneran, terus dia bilang, udahlah saya ini orang kaya, kapan sih saya gagal memenuhi janji saya ke kamu? Udah kamu nurut aja sama saya. Kira-kira antum butuh apa? Dia kasih apa enggak? Kasih. Iya kan? Karena sudah terbukti sekian lama orang itu terbukti memberi gaji, memberi bonus dan lain-lain. Dan ini yang ngomong Allah coba. Allah pernah nggak gagal memenuhi janjinya?
Nggak pernah. Allah yang bilang, aku pencipta segala sesuatu, sembah saja saya. Berarti kalau kita nyembah dia dengan benar, kita dikasih apa? Ya diciptakan apa yang kita nggak punya kan? Nggak punya kerjaan, diciptakan kerjaan. Nggak punya bisnis, diciptakan bisnisnya. Nggak punya istri, diciptakan istrinya. Belum punya anak, diciptakan anaknya buat kita. Kerjaan kita cuma tinggal beribadah. Makanya muncul tugas kita di dunia. Apa tugas kita di dunia? 51, 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita memang cuma menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Kenapa? Kalau nyembahnya yang benar, nyembahnya dengan cara yang benar, maka apa yang kita nggak punya Allah akan ciptakan buat kita. Ini kan janjinya Allah di sini ya. Kalau saya tiba-tiba sampaikan aja tugas kita di dunia hanya untuk beribadah, enggak, nih prinsip kehidupannya enggak dijelaskan dari awal, mungkin kita gampang untuk ibadah doang. Jadi nggak perlu dagang. Semua aspek kehidupan kita, dari mulai tidur saja harus jadi ibadah, betul nggak? Tidur, masuk toilet harus bernilai ibadah, benar nggak? Inilah Islam hebatnya. Ke toilet aja kalau pakai caranya Allah jadi ibadah, betul nggak? Jadi tugas kita di dunia memang cuma untuk ibadah. Nah, tinggal kitanya belajar terus untuk mengartikan arti ibadah ini apa saja. Jangan sampai kita terjerumus sama aktivitas-aktivitas yang bisa merusak amal. Ada nggak aktivitas yang bisa merusak amal? Banyak. Allah bilang begini, surat 47 ayat 27 sampai 28. Apa? 47, 27, 28. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka Dan punggung mereka? Orang yang matinya dipukulin mukanya sama punggungnya sama malaikat. Kenapa dia dipukulin? Coba lanjut ayat 28. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Oke, satu, mengikuti, melakukan aktivitas yang menimbulkan kemurkaan Allah. Dan karena mereka membenci keriduannya. Nah, dia tidak suka melakukan hal-hal yang mendatangkan keriduan Allah. Apa itu akibatnya? Sebab itu Allah menghapus pahala amal mereka. Nah, menghapus pahala amal-amal kita. Ngeri nggak? Udah sedekah 1 miliar tiap bulan, angkat beras berapa belas ton tiap bulan, tarbiyah setiap Selasa. Begitu kita melakukan aktivitas yang mendatangkan kemurkaan Allah, Allah hapus amal kita. Coba amalnya dihitung nggak tuh kira-kira? Yang sedekah 1 miliar dihitung nggak? Enggak. Apa contohnya? Saya sudah sebut pekan lalu. Salah satunya adalah menyombongkan diri. Iblis itu dulunya tinggal di surga, taat sama Allah. Benar ya? Dulu bumi itu sebelum ada manusia berantakan karena dipimpin sama makhluk lain. Lalu diperintahkan Azazil, yaitu salah satu jin, untuk beres semuanya. Cuma gara-gara satu hal aja, menyombongkan diri, disuruh merendahkan diri di hadapan manusia ciptaan Allah berikutnya, nggak mau. Berat nggak Bu merendahkan diri sama orang baru? Ya, apalagi yang kerja kantoran lah. Kerja kantoran udah lama, nggak pernah gagal, prestasi bagus, tiba-tiba datang karyawan baru jadi manajer kita. Berat nggak? Dia yang jadi manajer, gue. Ngabdi tahunan. Iya, ngabdi tahunan. Gue lebih paham. Nah, di kantor ini. Apalagi yang jangankan gitu dah. Yang nyupir aja. Nyupir nyupir mobil tiap hari, tiba-tiba penumpang bilang jangan lewat sini. Gue lebih tahu dari lu. Benar enggak sih? Iya. Sengaja itu sombong bukan? Sombong. Sengaja apa enggak kira-kira? Kadang-kadang enggak sengaja karena memang bahasa kita begitu. Bahasa kita selalu begitu kan? Gue tiap hari lewat sini, bro. Udah lu diam aja dengerin gue. Ya. Sombong apa bukan itu? Sombong. Makanya hati-hati ngomong. Surat Al-Ahqaf ayat 5 di ujungnya. Baca.
Ngeri nggak Bu? Hati-hati ngomong, berarti kan? Jangan sembarangan ngomong, termasuk ibu-ibu nih lagi masak. Suaminya datang, kok nggak pakai garam? Lah yang masak tiap hari juga. Bunda kok ngatur-ngatur. Sombong mau bukan dong? Iya. Hati-hati. Benar nggak? Iya, itu sombong sudah. Kadang-kadang kita nggak sengaja sombong. Lihat 46 ayat 5. Ujungnya aja. Iya, ayat. Dan mereka lalai dari perhatikan doa mereka. Iya, mereka lalai memperhatikan doa mereka. Kenapa? Kata-kata adalah doa. Berarti mereka lalai terhadap kata-kata mereka. Jangan lalai sama kata-kata, jangan lalai sama lisan. Berantakan urusan kita. Nah, makanya ada hadisnya kan gitu kan? Fal yaqulu khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Ini ada semua, ada koneksinya semua. Oh iya, koneksinya ke sini gitu. Kenapa disuruh ngomong baik atau diam? Kenapa? Karena kalau diam minimal kita nggak merusak rezeki kita. Meskipun di kepala, di hati berkecamuk nih. Minimal nggak terjadi lisan. Benar nggak? Suami kalau berantem sama istri, minimal diam. Meskipun di hati kesel banget. Karena kalau keluar cerai, selesai nggak Bu? Selesai. Tapi kalau dalam hati ngomongnya, cerai nggak? Enggak. Ya kan? Akad nikah gitu kan? Sah nggak? Enggak lah. Ya. Makanya jaga lisan. Terus kalau kita ngomong jangan diam. Oke? Ya, balik lagi ke sini. Hati-hati sama aktivitas yang menghapuskan amal, yang menghapuskan pahala amal kita. Ini yang bikin kita susah. Bukan cuma di akhirat, di dunia juga susah. Kenapa? Wa may yaksib ismahu fa inna ma yaksibuhu ala nafsi 4:111. Barang siapa berbuat dosa, dia berbuat untuk kesulitan dirinya sendiri. Berarti sebagian besar kesulitan hidup kita penyebabnya adalah dosa. Oke? Salah satu yang paling sering terjadi tanpa sadar adalah menyombongkan diri. Termasuk saya. Begitu ada yang nasihatin gini. Gue tahu apa ayatnya, tahu ayatnya, tahu begitu kan? Saya tahu ayatnya loh. Sombong nggak? Saya tahu ayatnya kali, sombong. Iya, minimal diam. Betul. Fal yaqulu khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik atau diam. Jadi diam itu bukan berarti nyuekin. Jadi ibu-ibu nanti kalau suaminya diam, belum tentu nyuekin, bisa jadi dia nahan, ya mending nahan buang air besar bisa jadi kan kita Nahan buang angin bisa juga. Jadi jangan seuzon dulu ya. Gitu. Nah, berjuanglah setelah itu menjaga semua bagian tubuh yang bisa ngomong harus satu frekuensi. Mulut ngomong baik, pikiran mikir yang baik, hati mikir yang baik. Muka nunjukin muka yang baik. Jangan ngomong baik iya tapi kan ketahuan juga kalau dia lagi marah, enggak? Hasilnya, ya kan? Nanti kelihatan sendiri kok. Latihannya gimana? Ya latihan aja. Nanti lama-lama bisa sendiri. Karena Allah bisa karena biasa. Orang yang selalu ngikutin nafsunya dan nggak pernah jaga mulutnya, itu secara alami nanti begitu emosi keluar mulutnya. Benar nggak? Ya kan? Ya. Pembawa berita tuh, saya dulu pernah diomongin, Indra mau nggak tuh sama pembawa berita jadi istri kamu? Saya enggak. Karena ntar kalau dia marah, dia lebih lancar ngomongnya dibanding saya. Iya kan? Dia kan dia lebih lancar, coba kalau lagi marah. Iya banget selesai. Ini bercanda aja. Ya. Karena saya baper kalau udah bahas ini. Baper sudah bahas ini. Ini prinsip kehidupan. Makanya Allah perintahkan kita jadi hamba yang beribadah. Tugas kita adalah beribadah. Terus ibadah kita ibadah yang kayak gimana? Ibadah cuma sekedar jadi marbot masjid? Ibadah sekedar jadi tukang angkat beras? Ibadah kita harus mengantarkan kita jadi apa nih Pak? Ayo. Niat kita diciptakan untuk jadi khalifah. Ibadah jadi khalifah apa cukup dengan pengajian terus pulang ke rumah?
Khalifah itu artinya apa? Pemimpin, penguasa. Ya. Bisnis harus jadi pemimpin, harus jadi penguasa pasar. Dagang harus jadi penguasa pasar. Bikin produk harus jadi pemimpin produk. Benar nggak? Jadi ibadahnya bukan ibadah kaleng-kaleng. Jangan sekedar bilang, ya udah yang penting saya sholat, saya puasa, selesai. Nggak bisa. Semua ibadah yang kita lakukan harus mengantarkan kita jadi khalifah. Orang tujuan kita diciptakan, inni jailun fil ardi khalifah. Ya, sekarang sudah jadi khalifah belum? Belum. Bahkan di rumah saja kalah sama pengikutnya. Ya kan? Suaminya kalah sama pengikutnya. Terus yang salah di mana? Yang salah adalah kegiatan ibadahnya. Ibadahnya belum sesuai dengan standar Allah. Dan ibadah ini bukan cuma ritual sholat, bukan cuma ritual puasa, termasuk jaga mulut adalah ibadah. Melangkah masuk kamar mandi ibadah. Benar nggak? Akhirnya pusing nggak ini? Ya, saya dulu pertama kali baca ayat ini, connect ke sini, stres sendiri. Ya Allah, ibadah apa yang bikin saya harus jadi pemimpin? Caranya gimana? Dagang saya harus menang. Dagang saya harus menguasai pasar. Ya enggak? Dulu Su'aib Ar-Rumi dari Romawi datang ke Mekah. Dia sudah kaya di Roma. Datang ke Mekah karena dengar ada Nabi. Datang ke Mekah belajar agama. Oke? Jadi orang Islam yang taat. Di Mekah menguasai pasar apa enggak dia? Menguasai pasar. Kaya lagi menguasai pasar. Makanya waktu dia hijrah ke Madinah nggak boleh pergi. Orang-orang udah berangkat, Rasulullah udah berangkat, dia ketinggalan di Mekah. Akhirnya dia kemas-kemas semua barangnya, berangkat. Di tengah jalan di stop. Diambil semua hartanya termasuk baju-bajunya. Hijrah ke Madinah pakai kolor doang. Bayangin, panas, jauh jalan kaki pakai kolor doang. Kalau kita bisa nggak? Jangan dibanding-bandingin lah. Kita mah belum apa-apa. Belum. Mau bandingin jangankan bandingin sama Rasul, sama sahabatnya aja kita belum ada seujung kukunya. Itu Su'aib Ar-Rumi berangkat ke Madinah. Rasulullah itu kan berangkat ke Madinah berhenti di satu tempat kan 3 hari istirahat di situ, bangun masjid segala tuh. Tuh bayangin Rasulullah berhenti di satu tempat bangun masjid. Kita berhenti di satu tempat ngapain? Buang air kecil. Ya kan? Atau makan doang gitu loh, habis itu pergi. Begitu berhenti di situ 3 hari entah kenapa Rasulullah tiba-tiba berhenti, nggak taunya Su'aib Ar-Rumi nyampe. Oh, Rasulullah lagi duduk pagi-pagi gitu lihat kelihatan dan dia kenal tuh Su'aib Ar-Rumi, langsung dikejar, dipeluk, pakai kolor doang. Sampai Madinah, Su'aib Ar-Rumi kaya lagi nggak? Kaya lagi. Dagangnya menang lagi. Tapi sambil perang apa nggak? Sambil perang. Jadi dia bisnis sambil perang. Dia bisnis sambil dakwah, benar kan? Iya. Terus caranya gimana? Ini yang tadi ada hadis yang tadi. Mangkanatid dunya hamma. Farraqallahu alaihi amruhu. Kalau pikiran kita hanya ngejar dunia, maka dicerai-beraikan. Jadi mulai ibadah itu mulai dari niat. Kalau niatnya memang mau ngejar akhirat, Allah kumpulin tuh urusan dagangnya di situ, kumpul dan lain-lain. Ngangkat berasnya dapat, tarbiyahnya dapat dan lain-lain. Saya kalau hari ini ada stok, Allah kabulkan ada stok cireng, kira-kira dapat rezeki nggak hari ini? Benar nggak? Qadarullah sudah habis. Allah datangkan yang pembelinya di tempat sini. Siapakah itu? Iya nggak? Saya bisnis bawang dari sini produsennya juga. Ya pernah bilang Bu, pulangnya saya mampir ngambil bawang. Coba bisnis saya ada di sekitar sini coba, nggak perlu pusing-pusing jauh-jauh, sambil datang ke sini tinggal bilang Bu, janjiannya antara ambil sekian kilo, ongkir hilang nggak? Hilang orang sambil lewat. Lebih murah nggak jadinya modal? Ini kadang-kadang kita lolos dari penilaian kita.
kita pikir ini bukan tanda-tanda Allah menggabungkan semua urusan sehingga menjadi makin mudah. Kesannya saya jualan cireng sama jamaah hina. Enggak, saya nggak pernah berpikir begitu, karena ini justru caranya Allah memudahkan saya. Yang bikin saya merasa hina apa? Gengsi, setan. Inilah yang tadi Ustaz Lukman bilang. Setan itu nggak bisa membuat kita, nggak bisa memberikan kita mudarat. Ya, setan nggak bisa memberikan kita manfaat. Setan cuma nakut-nakutin. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran. Surat 2:268. Setan cuma nakut-nakutin. Dan kita ditakut-takutin nggak? Kalau nggak kerja nanti makan apa? Kalau nggak dagang nanti makan apa? Kalau nyambi nanti bagaimana? Ini soal manajemen aja. Manajemen satu, manajemen hatinya. Dua, mungkin orang tuanya sedekah sama orang tuanya harus perbaiki. Oke? Jadi mellow ya? Saya ikut ke bawah mellow. Beneran, 2 hari ini saya mellow. Saya sampaikan kenapa saya mellow. Surat 9 ayat 128. Silakan dibaca. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Oke. Berat sudah datang utusan kepada kamu, dan berat terasa olehnya penderitaan kamu. Jadi dia tahu penderitaan antum tuh kayak apa. Termasuk saya yang ditelepon, Pak, minta nasihat dong. Saya tahu banget, karena saya ngerasain juga. Kalau teman-teman nggak punya uang, saya juga pernah berada di posisi itu. Jadi berat rasa itu. Kadang-kadang saya mikir, ya Allah, memang kasihan gimana ya. Sampai tadi subuh jam 3 tahajud itu. Ini tahajud luar biasa buat saya tadi 2 malam ini ya. Kenapa? Karena baper saya dalam banget. Bukan baper karena kesel, bukan. Karena saya tahu rasanya susahnya kayak apa, tahu. Saya nggak bisa maksa teman-teman untuk terus berada di jalan ini. Tapi saya juga nggak bisa membiarkan teman-teman keluar dari kapar ini. Kenapa? Karena keluar makin berantakan. Lalu gimana cara terbaiknya? Ini ada 2 cara jawabnya. 1 cara fikih. 1 cara strategis. Karena berhenti dari dakwah boleh, asalkan 8:16 dalilnya. Boleh. Ganti strategi atau ganti pasukan boleh, silakan. Bukan berarti nggak boleh berhenti kok, boleh. Tapi nggak boleh berhenti dari dakwahnya 100%. Kalau ganti strategi atau ganti pasukan boleh. Saya dari Paskas Bekasi pindah ke Paskas Bogor, boleh nggak? Boleh. Saya yang tadinya di depan ngangkat beras sekarang jadi bagian nulis-nulis administrasi, boleh nggak? Boleh. Saya tadinya marketing sekarang jadi share-share internet aja, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan keluar dari barisan. Penderitaannya saya paham. Saya pernah berada di situ. Hari Sabtu yang lalu, hari Ahad pagi, hari Ahad siang. Hari Ahad pagi berangkat ke Bunjalan mau jadi MC, ya kan? Jadi MC di rumah itu listrik tinggal 14, sekian. Dan saya sudah dugaan, oke, nanti jam 2 jam 3-an habis. Iya, jam 2 jam 3 sore habis. Di kantong rezeki alhamdulillah, tetangga beli cireng, entah kapan belinya dia baru bayar hari itu. Jadi begitu saya lihat ini teng, tiba-tiba dia bilang, "Maaf Pak, saya lupa bayar." Masya Allah, saya aja udah lupa. Dia transfer uang Rp36.000 di rekening BCA saya, bukan BCA saya, BCA orang lain yang saya tebengin karena saya nggak punya BCA lagi. Wah, nyebut merek ya, mohon maaf ya. Ya. Saya nggak punya rekening konvensional, kalaupun ada punya orang. Jadi kalau transfer ke saya ke rekening konvensional itu nama orang lain, bukan nama saya. Karena masih banyak orang yang pengennya transfernya ini aja. Meskipun saya bilang udah biaya transfernya saya tanggung, tetap aja nggak mau. Ya sudah. Dan itu opsi terakhir. Setelah saya kasih nomor rekening syariah, baru rekening konvensional.
Di rekening konvensionalnya saat itu tinggal Rp40.000 saja. Rekening syariah ya udah nggak ada. Kalau di rekening itu nggak cuma segitu, rekening lain juga kosong. Jadi MC pikirin bang nggak usah dipikirin, berangkat Allah kasih rezeki. Pulang dari MC, pulang ke rumah, istirahat, capek banget badan. Oke, jam 2 inget cek ada pesanan gula aren dari Ayon. Saya harus masak karena Senin harus dikirim. Berangkatlah saya ke Elephant Trees masak gula aren. Sampai Elephant Trees jam 3 tank persis azan. Anak saya telepon, ayah listrik udah bunyi-bunyi, sisa 3, sekian. Oke, 3 masih bisa bertahan 1 jam. Terus saya cerita sama teman saya, mau beli listrik dulu nih. Beli listrik situ aja, enggak lah, beli 20.000 aja cukup lah, bertahan dulu. Cukup kok 20.000 selesai. 20.000 berapa jam doang? Rezeki dari Allah. Beli 20.000, udah cek. Ternyata dengan uang 39.000 saya bisa beli listrik 50.000. Masuk akal nggak? Saldo konvensional saya cuma 40.000, terpakai 39.000 sekian. Saya bisa dapat pulsa setara 50.000 rupiah. Coba bayangin, saya sendiri nggak tahu kok bisa dapat segini. Hari Ahad tuh 2 hari yang lalu. Hari Ahad. Jadi kalau buat bertahan hidup nggak pernah terlantar, nggak pernah. Saya juga tahu rasanya beratnya kayak apa tahu. Nah ini, saya jadi ingat kalau saya aja berat, gimana Rasulullah saat itu ya, ngelihat sahabat-sahabatnya yang perjuangannya kayak Su'aib Ar-Rumi, kekayaannya ditinggalin sampai cuma pakai kolor doang. Coba bayangin tuh. Bilal bin Rabah yang harus ditindihin batu, panas-panas, dan dia disuruh kafir, dia sebut kafir lagi nggak mau, cuma bisa ngomong ahad, nggak bisa ngomong la ilaha illallah, cuma bisa ngomong ahad. Coba bayangin, berat memang berat. Lalu karena berat terus kita minggir, nggak bisa, minggir murtad. Lalu gimana caranya? Manage apa dulu? Manage niat. Lalu prioritas sedekahnya diurutin sesuai dengan benar. Apa? Orang tua, kerabat dekat. Surat 2 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain nomor 1 wal aqrabin. Orang dekat, wal yatama, makanya kemarin Ustaz Lukman membahagiakan orang yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabni sabil dan orang yang dalam perjalanan. Jadi ini prioritasnya nih harus disusun yang benar. Habis itu tahan mulut, jangan sampai merusak pahala. Ya. Jadi kalau ngomong sombong, pengen ria, mulainya dari mulut aja lah ditahan. Karena di situ semua kok. Ya, mulut sama gaya-gaya yang bisa dibaca orang gitu. Sedekah mau dilihat orang meskipun nggak ngomong kan bisa gini. Ya bisa begitu kan? Ya kan? Meskipun mulut nggak ngomong tapi gayanya masih bisa kelihatan nggak? Masih bisa. Nah itu aja yang di-manage dulu deh. Itu aja dulu. Berat betul ya. Saya nggak bilang ringan, saya nggak bilang gampang, tapi saya harus jujur berat ya. Kita belum nyampe dakwah yang ujungnya. Nih, saya mau tanya dulu, prioritas hidup ngejar dunia atau ngejar akhirat? Ngejar dunia atau ngejar akhirat? Akhirat nih, serius nih, bener nih. Akhirat, oke, kita baca ayatnya. Nih. 474. Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Oke, lanjut. Barang siapa yang berperang di jalan Allah kalau gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Oke. Ya. Falyuqatil ladzina yasrunal hayatad dunya bil akhirah, maka hendaklah orang-orang yang mengutamakan akhirat mengganti dunianya dengan akhirat berjuang di jalan Allah. Tapi ayat ini marah siapa? Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal, mati terbunuh, au yaghrib atau menang. Ini dakwah yang ya ini jihad yang pilihannya mati atau menang. Kita udah disebut belum? Belum kan? Kita belum ada jihad yang pilihannya cuma 2 ini, belum ada. Kita masih dakwahnya di mana? Jihadnya di area mana? Kita masih dakwahnya di area nih 477.
tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang. Oke, disuruh tahan tanganmu, jangan berperang. Suruh ngapain? Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Disuruh sholat dan zakat. Kita ini baru dakwah ngajak orang sholat, ngajak orang zakat. Kita ini baru masuk dakwah areanya sholat sama zakat. Nyuruh orang sholat, nyuruh orang zakat. Sholat lebih cocok ke arah apa? Memperbaiki diri. Jadi kita lagi ngajakin orang buat memperbaiki diri. Zakat apa? Memperbaiki hubungan dengan manusia lain. Hablum minan nas. Memperbaiki diri korelasinya dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita ini jihadnya baru ngajak orang balik ke Allah sama bermanfaat sama manusia lain. Belum jihad ini, belum. Benar nggak? Ini ayat Al-Quran berlaku nggak sih kalau ayat yang begini? Ini ayat nggak berlaku nih. Orang kagak ada kita perangnya. Sekarang mah nggak berlaku. Sekarang mah nggak ada perintahnya. Rasulullah juga di awal nggak ada kan perintah perang, ada nggak? Nggak ada. Begitu pindah ke Madinah baru ada perang pertama, perang Badar. Perang Badar itu direncanain apa enggak? Rasulullah itu cuma 300 belasan orang. Pedang cuma 8 lembar. Sisanya pakai apa? Pakai kayu, pakai tombak, pakai bambu runcing, batu dan lain-lain. Tujuannya buat mencegah Abu Sufyan yang bawa harta dagangan dari Syam menuju Mekah. Pasti lewat Madinah karena jalurnya ke situ. Mau dicegat. Kenapa? Karena itu harta orang beriman yang tadinya hijrah dari Mekah ke Madinah direbut mereka, mau diambil balik. Abu Sufyan tahu, wah kita bakal dirampok nih. Dikirimlah Abu Domdom. Abu Domdom dikirim ke Mekah. Abu Domdom ini orangnya lebay. Jadi kalau cerita itu berlebihan. Sampai Mekah, menjelang sampai Mekah, ontaknya dia sembelih, darahnya dia tempelin ke baju-bajunya. Lalu teriak, kami dirampok. Padahal belum. Orang Mekah kaget nggak? Berumuran darah. Abu Jahal paling kaget karena duit dia paling banyak. Langsung dia kerahkan banyak orang, 1000 orang berangkat ke Madinah, ke Badar, ketemu di Badar. Abu Sufyan lewat jalur lain, selamat ke Mekah. Nabi Muhammad nggak ketemu Abu Sufyan, ketemunya Abu Jahal di Badar. Perang. Sengaja nggak? Nggak ada. Ini perangnya ngatur Allah. Udah ada depan. Yang ini 1000 orang lengkap dengan pasukan perang, artileri, senjatanya, pedangnya dan lain-lain. Lengkap. Rasulullah 313 orang, pedang aja cuma berapa lembar. Kira-kira menang apa kalah? Logikanya kalah. Tapi Allah bilang apa? Saya sudah pernah jawab di sini kok belum ya? Surat 3 124. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ini cerita tentang orang Badar. Ittaqul lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafi minal malaikati munzalin. Diturunkan 3.000 malaikat. 300 orang dapat bantuan 3.000 malaikat. Hari itu yang melihat malaikat 3.000 cuma 2 orang. Siapa? Satu Rasulullah, satu lagi iblis di rombongannya musuh, di rombongannya Abu Jahal. Iblis begitu lihat malaikat kabur nggak? Kabur. 3.000. Coba baca ayat 125-nya. Iya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Stop sampai situ dulu. Tadi orang beriman dibantu dengan 3.000 malaikat. Cukup nggak? Cukup. Tapi Allah bilang jika kamu bersabar dan bertakwa. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, Allah kasih berapa? Ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 yang memakai. Beriman saja ditolong 3.000 malaikat. Kalau tambah sabar dan bertakwa 5.000, nambah gak pertolongannya? Jadi iman itu paling bawah di manusia,
Ini iman harus naik dulu, punya kesabaran, baru punya level, punya predikat takwa. Kalau kita punya ini 2, Allah tolongnya dengan 5.000. 300 ditolong 5.000, berapa kali lipat? 15 kali lipat kan? 16-an kurang lebih. Berarti satu orang beriman ditolong 16 malaikat. Makanya waktu perang Badar, berapa yang syahid? Sedikit kan? Tapi orang Quraisy, Abu Jahal aja mati di situ. Betul gak? Termasuk kita dagang. Kalau kita pakai iman, dagang kita nanti diiklanin sama 3.000 malaikat. Percaya? Benar nggak? Dipromosiin sama 3.000 malaikat. Tapi kalau kita sabar dan takwa, siapa ya? Berapa banyak yang iklanin? 5.000. Lebih banyak. Benar nggak, Bu? Kan perang juga itu. Kita lagi perang dagang, perang promosi dan lain-lain. Makanya dagang harus pakai iman. Harus dilengkapi dengan sabar dan harus punya ketakwaan. Inilah ibadah yang menjadikan kita khalifah. Makanya bukan ibadah kaleng-kaleng. Silakan ibadah, inna sa'yakum lasyatta. Silakan, usaha kita masing-masing beda-beda. Ada yang jadi kepala cabang, ada yang jadi admin, ada yang jadi CS online. Ada yang mungkin nggak jadi apa-apa, cuma angkat beras doang. Inna sa'yakum lasyatta, semua kita punya usahanya masing-masing. Tapi jangan lupa fa'amman a'ta wattaqo, banyak memberi dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna, membenarkan yang baik. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka dimudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Tapi kalau kelanjutannya Mas, lanjutin ayatnya Mas. 92. 4, 5, 6, 7 berarti 8. 92 ayat 8. Dan adapun orang-orang zikir dan merasa dirinya cukup. Oke. Wa amma man bakhila wastaghna. Orang yang pelit dan merasa gue aman-aman aja, cukup ya? Gue baik-baik aja. I'm fine, bro. Coba lanjut. Dan tidak perlu pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Lanjut Mas ayat berikutnya. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan. Wah, ini enggak benar. Ini salah dia. Ini gara-gara tempat dagangnya enggak benar. Ini mungkin gara-gara saya nggak fokus nih, terbagi konsentrasi dengan ini dan itu. Apa janjinya Allah? Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Tuh, dimudahkan jalan menuju ke kesukaran. Fasanuyassiruhu lil usra. Hati-hati makanya. Jadi kalau mau hidupnya gampang, satu wa man a'ta wattaqo, suka memberi dan bertakwa. Orang yang suka memberi itu pasti punya iman, benar nggak? Meskipun memberinya, ada orang yang memberi mengharapkan, saya memberi berharapkan balasan yang lebih banyak. Itu iman juga bukan? Iman tapi bukan ke Allah kan, tapi terhadap balasannya. Kita tinggal ganti tujuan kita memberi untuk mengharapkan ridha Allah. Di fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi kalau pelit dan merasa cukup, saya aman-aman aja kok. Cukup begini aja. Wa kadzdzaba bil husna, enggak perlulah tuh kayaknya saya ikut-ikutan gotong beras, enggak perlulah saya. Cukup saya di rumah aja masak-masak. Yang penting saya sudah cukup begini. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka dimudahkan menuju jalan-jalan ke kesulitan. Saya enggak ada niat mempengaruhi siapapun. Tapi saya harus sampaikan ilmunya. Ingat pesannya satu, inna sa'yakum lasyatta. Semua orang punya usahanya masing-masing. Silakan. Lakukan saja yang diyakini. Tapi jangan keluar dari kapal. Kalau kita gambarin kapal Nabi Nuh, apa semuanya jadi nakhoda? Apa semuanya jadi tukang masak? Apa semuanya cuci piring? Apa semuanya nyapu? Yang nyapu, yang cuci piring. Yang cuma ngawasin doang, awas ada kapal, ada karang, ada nggak dia gitu? Ada. Rumah, apa semuanya jadi genteng? Apa semuanya jadi pondasi? Nggak perlu protes, genteng ente enak, nggak berat-berat di atas nangkring. Genteng bilang gue kepanasan bro, protes nggak dia? Nggak pernah protes, enakan cat warnanya, ya. Saya dicoret-coret Pak, nanti dia bisa protes begitu, benar nggak? Protes nggak?
Bukan genteng. Protes tuh. Atau dia protes, genteng yang enggak, itu protes. Ya, ini rumah satu bangunan, apa semuanya pintu? Enggak kan? Kalau semuanya pintu nggak ada dindingnya, tenang, rumah kita udah ada pintunya, tapi nggak ada dindingnya mas. Gimana coba? Jadi pintu. Iya. Jadi bisa masuk ya. Ya. Udah tenang, udah ada dindingnya, ada pintunya, tapi nggak ada atapnya. Gimana? Oke? Jadi silakan ambil posisi di mana saja sesuai dengan keyakinannya. Yang siap jadi pondasi, jadilah pondasi, nggak usah protes. Wasaddaqa bil husna, jadi pondasi juga kebaikan. Yang jadi cat, jadilah cat. Wasaddaqa bil husna, dan benarkan saja, nggak usah protes ke sana kemari. Yang jadi kunci, jadilah kunci, meskipun kuncinya hilang, didobrak, jangan marah gitu kan. Apalagi kuncinya patah. Nah, ya, oke. Jadi kita beribadah tujuannya jadi khalifah. Khalifah itu pemimpin nggak boleh ada kelemahan, benar nggak? Ngeluh di depan pasukan bisa nggak? Nggak bisa. Tapi cemen. Pulang ke rumah ngeluh sama istri, wah ya capek. Asli istrinya makin galau. Laki gue jadi 10 gimana gue itu? Benar nggak? Ente nggak usah bayangin pak, ente belum. Berat bro kalau dibayangin. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya silakan, kita masih punya waktu sejam kurang lebih insyaallah. Silakan, ada yang mau nanya? Dua pertanyaan, Bang. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin itu kan kebetulan saya ikut bersamai adik-adik yatim ke Taman Safari. Ya. Dan Taman Safari tamunya itu iya Bang Kali Lintar. Dari bukan pemaparan, maksudnya waktu itu Bang Atta itu dipanggil Kiai di depan itu artinya untuk memberikan sambutan lah, artinya untuk adik-adik yatim. Di situ ada kata-kata Bang Atta yang membuat saya itu tersentuh banget. Ternyata sukses yang beliau itu hanya satu, yang saya lihat menghormati orang tua. Ya. Dan dia sampaikan sama Kiai di situ di depan semuanya. Saya lihat Pak Kiai katanya banyak orang bersedekah, tapi dia tidak membahagiakan orang tuanya. Dan jujur itu terpukul saya. Artinya bukan saya juga tidak maksudnya membahagiakan orang tua, bukan, artinya selama ini saya memprioritaskan keluar. Tapi dari malam saya berpikir, oh nanti sebelum saya keluar penuhi Nur yang bicara. Ya, ini. Ya, 46, 15, hari 16. ini saya juga hari ini nggak tahu, saya juga masya Allah ya. Saya tadi pagi itu udah berat banget Ustaz, karena sampai rumah itu jam 11 malam kan. Tapi hari ini agendanya Ustaz ngisi kajian di sini, saya bilang saya harus hadir. Jadi bagaimana Ustaz maka biar ke orang tua dengan keluar itu balance ya, maksudnya tolong arahannya Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ayat yang bilang demikian. Termasuk salah satunya yang tadi kita bahas, surat 46 ayat 15. Dimulai dengan wa qadara rabbuka, ya kan? Diwajibkan akan atasmu untuk berbuat baik kepada orang tuamu. Oke. Ayat 16-nya, mereka itulah orang-orang yang masuk surga, kan gitu. Surga. Jadi kalau saya selalu berpikirnya begini, surga di akhirat itu udah bagus banget. Apalagi jangankan surga di akhirat, surga di dunia aja menyenangkan banget, bener nggak? Apa orang yang nggak punya duit surganya apa? Punya uang. Udah begitu punya duit berasa di surga nggak? Iya. Kalau orang dagang laku, dagangannya habis, berasa di surga nggak? Udah ketemu tetangga tuh senyumnya lebar, bener ya? Bu, apa kabar gitu ya? Royal, bener nggak? Itu udah berasa di surga tuh. Karena orang surga itu ya senyum, ngajak makan. Coba kalau dagangan laku, itu duit, uang yang kita dapat, untungnya kan kita pasti seneng nyenengin kan, nyenengin anak, nyenengin istri, maunya bagi-bagi aja. Benar nggak? Ya kan?
Jadi memang nomor satu adalah itu, orang tua. Makanya surat 2 ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, nomor satu. Gimana caranya untuk orang tua? Orang tua satu pun nggak pernah ada yang minta anaknya nemenin dia 24 jam, nggak ada. Meskipun orang tuanya sakit. Ada nggak? Termasuk yang pekan lalu ketemu saya, Bu. Suaminya bilang bapaknya lagi sakit. Tapi saya suruh pulang. Bapak saya nggak ngasih kalau suruh saya pulang. Coba. Bapaknya sakit, tapi nyuruh anaknya sini pulang urusin bapak, nggak pernah. Inilah hebatnya orang tua. Nanti coba kalau udah jadi bapak gitu, terus kita udah tua, anak udah di mana-mana, cuma pengen ditengok doang kan sebetulnya kan? Cuma pengen ditengok. Kalau dia sakit, minta nggak ditemenin? Nggak usah lah, bapak masih bisa. Apalagi kalau dia punya tabungan, punya uang, kita kasih. Nggak usah lah, bapak juga punya uang kan gitu ya, Bu ya? Malah dibalikin lagi. Kita kasih 100.000, kasih 200.000 buat anak kita. Ya kan? Makanya kalau mau bisnis yang nggak pernah rugi itu tuh, kasih ke bapak 100.000. Untung tuh, ya kan? Nggak bakalan rugi. Gitu. Nah, gimana caranya? Senangkan saja semampunya, Bu. Karena nggak ada orang tua yang mau ditemani sampai 24 jam. Kecuali memang sudah kebutuhannya demikian, sakit yang nggak bisa ditinggal, ya mau nggak mau. Gitu. Pernah dengar nggak cerita orang yang rebutan ngurus bapaknya kan, ngurus orang tuanya. Kalau kita mah seringnya rebutan warisannya, ini rebutan ngurus bapaknya. Gitu. Jadi ini juga gimana ya? Saya juga baper kalau udah ngurus yang beginian ini, bahas yang kayak gini. Jadi sebelum urus yang lain-lain, saran saya sebelum urus yang lain-lain, begitu bangun tidur, habis tahajud, sholat subuh dan lain-lain, sebelum mikirin aktivitas lain, ingat orang tua dulu, telepon. Kalau rumahnya deket, mampir. Sebelum kerja kemana-mana, sebelum berangkat ke kantor, mampir dulu ke rumah orang tua, cium tangan, minta ridho, maafin, bawa kue, bawa apa. Biasain aja, nanti biasa sendiri kok. Kalau yang jauh, telepon. Sebelum nelpon bisnis, sebelum nelpon dagangan, telepon orang tua dulu. Dan di terang Jakarta itu jadi tarbiyahnya kita. Dan di Munzalan juga kan birrul walidain, filar dakwah nomor 1, birrul walidain. Di terang Jakarta kita sekarang sudah tetapkan itu nomor 1, birrul walidain. Apa? Telepon orang tuanya setiap hari. Nah, saya coba bayangin, yang saya telepon mertua, kikuk apa enggak? Kikuk, karena bukan orang tua sendiri, tapi ya kewajiban, ya kerjain aja udah. Nek, apa kabar Nek? Sehat? Toren bocor enggak? Enggak, alhamdulillah. Panggil tukang, nggak beres-beres. Begitu saya pulang, kenapa torennya bocor? Saya batalin acara hari itu, nggak usah kemana-mana. Termasuk dipanggil sama Ustadz Andika ke SDM, saya bilang nggak bisa. Hari ini urusan orang tua. Ngerjain toren bocor. Beli alatnya ternyata kekecilan, saya kikis, nggak punya alat, pakai pisau dikikis. Telepon yang gimana? Alhamdulillah, nggak netes lagi. Seneng nggak? Seneng. Itu aja yang kita bikin dia senang gitu. Jadi yang kita bisa aja gitu. Kalau yang punya orang tua kandung mah jelas lebih enak lagi dong. Iya kan, jauh lebih enak daripada sama mertua kan, jauh lebih enak. Tapi bukan berarti nggak enak terus nggak dikerjain. Ya kan? Saya pernah itu dipanggil Ustadz Andika, Mas bisa kemari nggak? Besok ya Ustadz. Harusnya sih hari ini saya birrul walidain, toren mertua saya bocor. Nah, kerjain sampai beres. Alhamdulillah beres. Kerjain toren, saya bukan tukang, Bu. Saya nggak punya keahlian kerjain begituan. Begitu torennya bocor, netes sudah saya gergaji aja, kelihatan. Oh, masalahnya ternyata di sini. Nah, mikir. Oke, kalau masalahnya begini mikir. Kan kita punya akal. Kalau saya bilang saya bukan tukang, nih bayar aja tukang, bisa nggak? Bisa. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya saya harus punya muka di hadapan Allah. Nah, kerjain. Punya muka di hadapan Allah, punya muka di hadapan orang tua saya. Ini cari muka yang bener tuh begini, bukan cari muka ke bos. Iya nggak? Begitu. Karena kalau begitu kita punya muka di hadapan orang tua turun ridho, masalah beres ya? Beres. Jadi kalau Atta Halilintar cerita demikian, ya betul. Terus atur bagaimana? Cara tergampangnya, sebelum berangkat, telepon orang tua.
Pas istirahat sebelum pergi makan, telepon orang tua. Begitu pulang sampai rumah, telepon orang tua. Nanti dia nanya, ngapain sih telepon dulu 3 kali sehari? Kayak minum obat aja. Biasanya kayak gitu kan. Karena dia nggak mau gangguin kita. Bilangnya enggak, pengen jadi anak soleh aja. Udah to the point aja begitu. Pengen jadi anak soleha. Senang dia pasti dengerinnya. Beberapa minimal tahun bulan lalu aja ada 2 orang yang punya hutang karena pinjol yang saya sudah ceritain di sini. Saya bilang ente minta ridho sama orang tua. Terus dia bilang begini, dia WA sama ibunya marah. Kenapa sih kamu gini? Dipaksa kenapa? Akhirnya dia cerita, saya punya utang 6 pinjol. Sedikit cuma 15-an juta aja. Terus ibunya bilang, ya sudah, mama ridho sama kamu. Kamu taubat yang benar ya. Dikasih lihat, di capture ke saya. Abis itu capturean dikasih ke saya, dia langsung dapat orderan ngajar privat per hari 200.000. Kerja tetap kerja, dapat ngajar privat sehari 200.000. Kerja gaji 4 juta, ngajar privat sebulan full 6 juta, punya 10 juta. Saya tanya, udah lunas? Sudah lunas, sudah 2 bulan yang lalu. Segampang itu sebetulnya. Sebelumnya stres dia. Pusing, mau bayar utang, duitnya kurang, 4 juta gaji dibayar utang semua, dia nggak bisa bayar kos-kosan, nggak punya ongkos buat makan. Tapi begitu ibunya bilang, saya ridho. Oke? Kalkulator Allah yang main. Uang 4 juta dan 6 juta bisa menyelesaikan hutang 15 juta. Padahal 4 juta tambah 6 juta 10 juta. Hutang 15 juta yang lunas. Coba. Dulu sebelumnya tahun lalu ada perempuan belum berjilbab, masih pakai rok mini, ketemu saya di Pasaraya. Udah telepon duluan. Bukan ketemu dadakan, ya. Telepon duluan, saya bilang ketemu di kantormu aja. Begitu datang, innalillahi. Rezeki saya nih, rezeki ya. Karena godul basar, begitu godul basar kelihatan kakinya dong, benar nggak? Akhirnya serba bingung, saya begini aja. Oke bu, oke. Nangis, cerita nangis, terus saya bilang, ibu setelah nangis panjang lebar kira-kira bisa lunasin nggak utangnya secara logika? Nggak bisa. Kalaupun saya pakai gaji saya buat bayar hutang, memenuhi kebutuhan standar saya, hutang saya baru lunas 2,5 tahun, karena 130 juta 40 pinjol. Coba bayangin, di teror 40 pinjol, stresnya kayak apa? 130 jutanya kecil, tapi terornya nggak asik, benar nggak? Oke, kalau ibu secara logika gajinya banyak 26 juta gajinya saat itu. Awal pandemi. Tapi setelah itu kan pandemi. Kalau tidak ada pandemi dan dia tetap terima gaji 26 juta, setelah dipakai buat bayar sekolah anak, biaya hidup dan kontrakan, dia bisa melunasi utangnya 2,5 tahun. Oke? Tapi setelah itu pandemi. Dia gajinya dipotong 50%. Kira-kira kalau dipotong 50%, hutangnya bisa lunas 2,5 tahun apa enggak? Enggak. Bisa lebih lama lagi kan? 1 minggu setelah semua prosesnya dilakukan, nomor 1 minta ridho orang tua. Hutangnya dia dilunasi sama adiknya yang musuhan sama dia. Bayangin coba. Hutangnya dilunasi sama yang kesel sama dia. 50% turun, langsung dia WA lagi. Mas, makasih banyak ya mas. Hutang saya sudah turun 60 juta, dari 130 tinggal 70 juta seminggu. Siapa yang lunasin? Adik saya mas. Padahal adik saya itu musuhan sama saya, dia bilang. Coba bagaimana coba? Emang ente cerita punya utang? Enggak. Kan saya ngikutin skenario-nya. Pokoknya saya minta ridho, minta maaf. Akhirnya adiknya penasaran. Ngapain sih lu minta maaf dulu? Ya kan? Adiknya bilang, ngapain minta maaf dulu? Akhirnya baru dia cerita. Saya punya utang. Dan saya mau dibantu Allah untuk dilunasi. Adiknya marah tuh. Wah, mempermalukan keluarga apa segala macam. Dah, ya sudah. Mohon maaf aja kalau saya mempermalukan keluarga. Pulang tuh. Besoknya adiknya telepon. Gue ada duit 60 juta nih. Lu pakailah. Lunasin. Padahal adiknya mau pakai uang 60 juta buat bulan madu. Karena dia mau nikah. Coba. Skenario siapa coba? Nggak minjem, nggak minta. Dia telepon saya. Terus saya bilang, ibu belum berjilbab. Masih pakai rok mini saja. Hutang sudah 50% dilunasi. Gimana kalau taat sama Allah? Tapi saya nggak pantas pakai jilbab. Penting pantas apa enggak? Enggak sih sekarang, nggak penting begituan lagi. Oh ya sudah. Datang ke pengajian, ada saya di situ pakai rok, pakai celana pendek segini, nggak pakai jilbab. Datang ke pengajian, teman-teman pengajian kan kaget kan? Tapi karena kita sudah biasa ketemu yang kayak gitu, ya sudah diajak berteman, nggak dihakimi, diajak ngobrol, makan segala macam, dianggap biasa aja.
Begitu selesai dikasih jilbab, dikasih rok panjang, dikasih gamis. Minggu berikutnya pakai tuh jilbab, pakai gamis, pengajian. 6 bulan kemudian lunas 130 juta. Padahal dia dipecat kerjanya. Dan sekarang baru kerja lagi per 3 bulan yang lalu jadi brand manager di Syariah, Alami Syariah. Coba bayangin. Jadi hutang lunas pada saat dia justru nggak kerja. Kan aneh kan, pada saat kerja jadi banyakin utang, pada saat berhenti kerja hutang lunas, kan lucu teorinya. Benar nggak? Nah, teori kebalikan ini penting, harus dikuasai. Surat 2 ayat 216. Teori kebalikan. Biar dia kerja kan, kita duduk lagi. Kameramen kerja jadinya. Kalau nggak gabut dia makan gaji buta kan. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Oke. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Teori kebalikan kan? Yang kita suka bisa jadi buruk buat kita, yang kita suka bisa jadi buruk buat kita, yang kita tidak suka biasa siapa tahu malah baik buat kita. Allah yang tahu. Allah lebih tahu dibanding kita. Ini teori kebalikan. Sekarang pertanyaannya, enakan tidur apa enakan datang ke sini? Enakan tidur apa enakan datang ke sini buat belajar? Enakan tidur lah. Benar nggak? Kita lebih suka tidur daripada ke sini. Tapi tidur ternyata nggak baik buat kita, datang ke sini baik nggak buat kita? Ada ilmu. Ya ini teori kebalikan. Saya pakai teori ini, makan kenyang baik menurut kita enak apa enggak? Enak, padahal belum tentu baik, benar nggak? Nongkrong sambil pus baik, enak nggak? Enak menurut dia, padahal bisa jadi nggak baik buat dia kan gitu kan? Teori kebalikan aja udah. Teori kebalikan. Iya. Ya, saya sih sarankan lah pakai teori kebalikan. Semua yang kita suka jangan-jangan tidak baik buat kita. Semua yang kita tidak suka bisa jadi malah bagus buat kita. Kalau mau ngikut hati enak nggak enak, ngapain dari Ciledug datang ke sini Bu naik motor panas-panasan, bener nggak? Tapi saya jalanin, kenapa? Teori kebalikan, saya percaya. Jauh-jauh ke sini jauh lebih baik daripada saya nongkrong-nongkrong di rumah doang. Naik mobil aja jauh. Nah, Ciledug. Oke, nah ini teori kebalikan nih. Iya nggak apa-apa. Ini teori kebalikan. Berangkat dari rumah, mampir dulu ke rumah orang tua, enak apa enggak? Belum tentu enak kan, apalagi kalau beloknya lumayan jauh. Iya. Tapi yang nggak enak bisa jadi bagus buat kita. Dagang belum laku, udah dibagiin sebagian, sedekahin. Enak apa enggak? Nggak enak. Tapi jangan-jangan itulah yang mendatangkan rezeki. Baik buat kita. Teori kebalikan sudah. Teori kebalikan. Teori kebalikan ini harus dipakai sama kita. Karena Allah udah ajarin begini. Bisa jadi yang kamu nggak suka malah baik buatmu. Bisa jadi yang kamu suka malah tidak baik buatmu. Makanya teori kebalikan ini penting dilakukan. Gitu ya Bu. Jadi kalau versinya saya, gimana caranya supaya balance? Orang tua itu minimal cuma minta ditengok, minimal ditelepon. Toh kerja di BMI kan nggak tiap hari, nggak full 7 hari kan, ada hari liburnya, bisa datang ke rumah orang tua. Saya sama istri saya setiap Jumat malam atau Sabtu pagi pulang ke rumah mertua. Minggu kemarin mertua yang kita bawa Jumat malam ke rumah. Ustadz Lukman ada di Surawaddu Tamunzalan, Sabtu pagi. Saya Bang, Sabtu pagi ada Ustadz, mohon maaf, birrul walidain. Mertua saya bilang beliin saya makan. Habis subuh minta makan. Kita kan belum masak. Otomatis bisa nggak, saya bilang nggak bisa, ada Ustadz Lukman. Nggak bisa, kalah. Ustadz Lukman juga kalah. Oke, saya mau nggak mau saya kalahkan. Kenapa? Birrul walidain. Saya sholat di masjid dekat rumah saya. Cari makanan, selesai makanan sudah, boleh pergi, boleh, baru berangkat. Datang ke Surawaddu Tamunzalan 7:30. Sudah selesai acaranya. Tinggal makan-makannya doang. Kebagian nggak makannya? Kebagian, tetap kebagian makannya.
Saya nyesel nggak? Enggak. Kenapa? Birrul walidain nomor 1. Sedekat-dekatnya saya dengan Ustadz Lukman, sebutuh-butuhnya saya sama dia, birrul walidain nomor 1. Ini harus diprioritaskan, nggak bisa. Dan saya bilang, kemarin hari Ahad, Ustadz Lukman masih ada di situ. Nggak lama Bang En datang dan lain-lain. Lebih senang mana? Ngumpul sama teman-teman orang soleh atau pulang ngurusin orang tua? Ngumpul lebih enak kan? Ahad saya pulang ke rumah, gimana? Cukup mau pulang jam berapa dianterin? Nanti aja jam 5, habis maghrib aja deh. Oh ya sudah, habis maghrib ya. Setelah ada ridho dari dia habis maghrib, baru saya keluar lagi ngurus gula aren. Ya. Sudah, begitu pulang ke rumah menjelang maghrib, sholat maghrib anterin pulang. Ini manajemen, tinggal soal manajemen aja. Yang penting prioritasnya kita paham nih. Jangan kalahin. Jadi besok-besok teman-teman yang lagi nganter beras tapi ibunya bilang, mama sakit, tinggalin nganter berasnya, orang tua dulu. Bukan berarti nggak penting, prioritas nomor 1. Kan ini ada hukum begini, contoh nih ya. Sunnah sama yang wajib, mana yang didahulukan? Wajib. Jenggot, sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi ngelihat orang yang nggak berjenggot, terus kita katain, nggak sunnah ente. Nggak sunnah ente. Terus dia tersinggung. Lalu dia nggak negor saya lagi, marah. Menjaga sali silaturahmi wajib apa sunnah? Wajib. Jadi meskipun dia nggak berjenggot, mungkin dianggap tidak sunnah, tapi saya tetap harus menjaga hubungan sama dia, benar nggak? Nggak mentang-mentang saya paksakan sunnah terus jadi musuhan. Kan ada yang sekarang begitu, bukan? Banyak mengalahkan yang wajib demi mengerjakan yang sunnah. Sunnah itu kalah sama yang wajib. Masuk masjid, saya mau sholat sunnah, udah iqomat, maksain sholat sunnah apa langsung ikut sholat wajib? Wajib. Ya, jadi jangan salah prioritas. Hidup ini ada prioritas, ibadah ada prioritasnya. Jangan mentang-mentang angkat beras itu sunnah, kita harus berbagi sama anak yatim. Terus kalahkan kewajiban kita ngurus orang. Salah sudah. Kalau semua sudah beres, sebelum berangkat ngangkat beras tanya dulu. Mungkin dia berharap Sabtu, Minggu kita datang ke rumahnya. Tapi karena kita ada kewajiban ngangkat beras, jadi nggak bisa ke rumahnya seharian. Kan kalau ngangkat beras sudah seharian, benar nggak? Paginya datang dulu atau Sabtu malamnya datang dulu. Besok mau ada sesuatu enggak, mau pergi kemana apa enggak? Kalau enggak kemana-mana lah. Ya udah, tapi besok izin ya mau ngangkat beras. Tapi kalau dia bilang besok boleh enggak temenin ke sini, lalu siapa yang didahulukan? Orang tua. Bukan, saya bukan mau ngeracunin soal. Kalau nggak diajak aja Ustaz. Nah ya bisa kalau orang tuanya bisa. Silakan kalau punya kendaraannya bisa dia bawa, silakan bawa. Siapa tahu jadi ikut hiburan kan? Kayak bapaknya Bang Angga. Ya, ajak silakan, gak ada masalah. Gitu. Kalau bisa diajak, bagus jadi hiburan buat dia. Kalau nggak bisa diajak, ya utamakan orang tua. Jadi jangan kalahkan yang wajib karena yang sunnah. Terus jangan juga cari alasan nanti kalau nggak ada alasan, jadi alasan kan kita sering begitu kan? Nah, ntar ceritain, birrul walidain. Ingat ya, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu nggak tahu apa. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah tahu yang kamu nyatakan dan kamu sembunyikan. Jadi bisa bohong nggak sama Allah? Makanya ciri-ciri orang berakal apa? Ciri-ciri orang berakal adalah orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah dan tidak melanggar janjinya. Ini ciri-ciri orang berakal. Surat 13 ayat 19 dan 20. Coba ujung ayat 19-nya. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Oke. Siapakah orang berakal itu? Yang disebut pertama ayat 20-nya. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Tuh. Ya kan kalau udah janji saya mau angkat beras. Begitu hari janji itu insya Allah, janjinya ke siapa sih? Hakikatnya ke Allah itu. Ya kan? Meskipun ngomongnya sama Bang Agung, insya Allah Bang Agung saya datang ke sini. Hakikatnya sama Allah. Kalau saya tiba-tiba pura-pura birrul walidain, mohon maaf ya. Allah tahu nggak? Tahu. Dan orang yang melanggar janji sama Allah ini termasuk orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena Allah tahu.
Kalau Bang Agung, saya bohongin Bang Agung bisa tahu nggak saya bohong? Enggak, karena dia nggak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Oke, gitu ya Bu. Satu pertanyaan 20 menit, satu lagi pertanyaannya, silakan. Nah, ini yang jomblo nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya juga emang pengen ada pertanyaan hari ini. Siap. Ya, alhamdulillah hampir rata-rata keluar semua sih jawabannya di Oh, sini. sudah berarti nggak usah nanya. Cuma ini kayak apa di pikiran kecamuk lah takut setan ini. Pertanyaannya, misalkan alhamdulillah kan sekarang kerja nih misal di Nasib, misal sekian. Nah, di mana? Di Sabun. Oh, ini ada bosnya nih. kan sabun. Nah, pertama dan di satu sisi kita juga harus ada orang tua nih. Oke, di atas. Iya, lanjut terus. Ya, ada orang tua. Nah, awal-awal tuh sempet apa namanya orang rumah ya cekcok lah nanya, ntar ininya berapa, ntar bisa ini nggak bisa ini gitu kan. Oke, yang ditanya tuh apa? Insannya sama insan. Ihsan, maksudnya gaji dari beliau. Oke. Nah, Orang tua nanyain gaji. iya. Oke. Ya, saya jawab ya alhamdulillah lah, insya Allah ada lah gitu. Nah, berjalannya waktu ternyata orang tua itu sebenarnya pengennya saya balik lagi ke kerjaan yang sebelumnya. Di mana kerja sebelumnya? Ojek online. Oke. Nah, tapi di satu sisi saya juga nggak mau ninggalin ini nih. Jadi gimana Ustaz? Oke. Dan satu sisi ini baik, satu sisi ini baik nih. Kerja bikin sabunnya sambil ojek aja. Masa ikut? Iya. Di satu sisi dia baik, di satu sisi dalam kalau dilihat ini sih senang, kayak ibarat wah anaknya ibadahnya udah mulai lagi, ibarat baca Qurannya udah mulai jalan lagi. Senang, tapi di satu sisi orang tua sedihnya yaitu kayak misalkan kayak di rumah kan ada motor sampai sekarang 3 tahun pajak belum dibayar sampai plat mati. Sedihnya di situ, sedih. Terus HP belum bisa benerin juga satu, sedihnya di situ. Pengennya ojek kayak dulu, karena dulu ojek tau lah penghasilan sehari bisa 200 atau 300. Ini saya juga tetap ngasih walaupun insan 1 juta, insya Allah sampai sekarang saya tetap ngasih, itu wajib memang. Siap. Oke. Walaupun agak berkurang gitu. Ini saya jelasin dasarnya dulu ya. Pertanyaannya udah selesai? Udah. Jadi untuk gimana itu? Coba diulangi dari awal. Intinya dua-duanya baik dah, gimana caranya? Oke, pertama saya harus sampaikan dulu. Kalau kerja dalilnya ini nih, surat 9 105. Apa itu? Apa itu? Tahu. Tisu buat Sugeng nangis. Sugeng tahu ya, nangis. Harus. Kalau ada yang nangis kita doain. Doanya apa? Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Surat 583. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Oke. Ini kerja nih. Kalau antum kerja carinya yang ini. Wa qul i'malu fasayarallah. Kerja itu untuk dilihat Allah, Rasul dan orang beriman. Allah, Rasul dan orang beriman. Makanya kalau saya kerja akan pakai standar ini. Nomor 1 saya lihat bosnya orang beriman apa enggak. Kalau bukan orang beriman, cuma sekedar Islam, saya cari yang lain. Kalau ini antum sudah bekerja di lingkungan orang beriman, jam sholat disuruh berhenti nggak kerjanya? Kalau nggak disuruh berhenti, saya omelin sekarang bos ini. Iya kan? Oke. Nah ini antum udah berada di area yang benar nih, sudah berada di area yang benar. Terus yang kedua, semua orang selalu berpikiran sama kayak antum atau kayak orang lain di luar sana. Kalau kurang, nambah dengan ngojek dan lain-lain. Padahal kalau mau dicukupkan, surat 14 ayat 7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Oke? Yang ketiga, orang tua mikirin gaji. Saya harus ingatkan, kalau kerja semangatnya ini. Oke, coba baca.
beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukan. Iya. Beribadahlah dengan ikhlas tanpa menyekutukan sesuatu. Kerja ibadah bukan buat orang beriman. Dimulai dengan bismillah. Semua jadi ibadah. Jangan menyekutukan dengan sesuatu. Menyekutukan dengan gaji ini termasuk nggak? Saya kerjanya segini aja, orang gajinya cuma segini. Sama nggak? Masuk. Menyekutukan. Saya kerjanya kan cuma digaji segitu. Makanya saya kerjanya segini aja. Banyak orang yang kerja apa adanya karena gajinya segitu. Kita kerja ngarep apa? Ngarep ridha Allah. Meskipun gajinya baru segitu, nanti Allah yang tambahin lewat rezeki lain. Saya dulu punya gaji banyak, tapi ternyata habis bocor buat bayar rumah sakit, buat bayar ini, buat bayar itu, segala macam. Hari ini saya nggak punya uang segitu banyak, tapi nggak pernah ke rumah sakit. Berapa duit coba kalau udah berangkat ke rumah sakit? Banyak. Oke? Nggak pernah beli baju, dikasih. Kasih. Ini peci dikasih sama Gontor. Sekarang udah masuk nih peci Gontor. Saya bukan alumni Gontor. HP dikasih. Yang janjiin saya HP orang Kemayoran, yang beliin orangnya di Bogor. Beda jauh. Hari ini ketemu orang di Kemayoran, sabar ya Ustaz, saya beliin HP. Sabar, tenang aja. Berangkat ke Bogor, besok paginya, nih uang 2 juta buat beli HP, dapat ini. HP harga 4,8 dijual 1,8 sama orang butuh. Dia mau jual ke counter, saya mau beli. Si salesnya bilang begini, jual aja nih Pak, ini mau beli nih Pak. Jadi di depan counter kita transaksi. Coba bayangin tuh, transaksi kasih 50.000 ke counternya. Coba bayangin coba, kalau dia masuk ke counter jual ke saya berapa coba? Nah, ini skenario Pak 2 juta. Waktu itu HP ini segitu mah. Kalau ini udah berubah, baru lagi ini harga lebih mahal lagi, tapi yang kasih orang lain juga. Istri saya dibelikan HP harga 21 juta. Iya. Dia bilang HP ini bagus ya, punya bunda udah ini. Terus ada bro, lu mau beli laptop buat kajian? Kalau beliau udah ada bro, ya udah nih buat lu apa aja terserah. 24 juta. Saya kasih lihat nih 24 juta dia yang kasih. Kamu mau beli HP apa? Beli Samsung 21 kok merek lagi. 21 juta tapi lagi diskon jadi 14 juta. Tuh, kasih. Kalau bersyukur Allah tambah. Saya nggak punya gaji sama kayak antum. Tapi Allah kasih nih HP ini 5 juta, HP istri saya 21 juta bayar cuma 14 juta. Motor dikasih sama orang. Baju, celana, peci, tas tuh. Belum tentu saya beli Mas, belum tentu. Oke? Makanya jangan menyekutukan kerjaan dengan apapun. Termasuk dengan gaji, dengan bonus. Saya mau kerja asal ada bonusnya, itu menyekutukan. Kita kerja nyari ridha Allah. Oke? Lanjut 73 ayat 8. Ayat 8 Al-Mudassir Al-Muzammil Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah padanya dengan sepenuh hati. Kerjanya sepenuh hati, beribadahnya harus sepenuh hati. Aduk sabun sepenuh hati. Ya kan, sabun kan diaduk ya Pak. Saya pernah bikin dodol gini kan, tiba-tiba netes. Ya kan? Semangat, sepenuh hati. Jangan cuma segini. Tetap harus penuh hati. Hati ini nanti nggak bisa dibohongin. Kemarin kita sudah bahas surat 53 ayat 11. Hati nggak akan bisa bohong. Yang membohongi siapa? Akal yang membohongi hati. Jadi hati membantah. Kalau hati mah nggak akan bohong. Oke? Nah, kalau udah begini, kuatkan iman. Makanya iman itu kan dikuatkan dengan hati, dinyatakan dengan lisan. Betul nggak? Oke? Begitu sudah kuat di dalam hati, ada yang membantah. Keluar dari lisan tetap kata-kata yang yakin. Karena sudah yakin kan dalam hati kan, kata-kata yang yakin dong. Karena iman itu sudah mengakar dalam hati. Jadi begitu ada orang tua, gimana mau kerja di sana? Allah pasti cukupkan. Selesai. Jangan adalah itu bimbang Pak. Insya Allah cukuplah.
Allah itu nggak pakai insya Allah lagi, Pak. Allah itu pasti. Makanya saya kalau ditanya, tadi kemarin istri saya kalau ayah belum bayaran sekolah ya, jangan lupa. Pasti Allah bayar. Saya jawab begitu. Pasti. Yang bayar kan Allah, bukan saya. Pasti saya bayar, salah. Saya insya Allah saya bayar, itu benar. Tapi saya pakai kata-kata yang lebih meyakinkan apa? Pasti Allah bayar. Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah melanggar janji. Allah itu pasti. Jadi kalau orang tua tanya, gimana? Langsung dijawab dengan tegas. Pasti Allah cukupkan. Pasti Allah tambah dari rezeki yang manapun. Pasti. Ini tegas. Oh, karena kenapa jawabnya tegas? Karena iman sudah masuk dalam hati. Harus yakin. Yang dibantah bukan antum doang. Nabi Ibrahim juga dulu dibantah. Begitu dia mencari Tuhannya, begitu dia lihat bintang, bulan, matahari, lalu dia inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, kan begitu kan? Aku hadapkan wajahku kepada pencipta ini semua. Udah kuat imannya dalam hati, kaumnya kan membantah. Wahajjahu qaumu, kaumnya membantahnya. Lalu dia bilang apa? Ente mau bantah? Enggak bisa. Saya sudah yakin ini Tuhan saya. Jadi nggak bisa. Jadi jangan jawab dengan cara-cara yang ragu-ragu. Minggu lalu sudah bilang 49:15. Orang beriman itu beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak ragu-ragu. Jadi jawablah dengan yakin, Mas. Jadi kalau orang tua bilang, gimana ihsannya, gimana gajinya? Pasti Allah cukupkan. Ya tapi kan pasti Allah cukupkan. Percaya sama Allah. Allah nggak mungkin menelantarkan hambanya. Saya nggak punya kerjaan sampai sekarang. Masih anak saya bayaran sekolah, listrik terbayar kok, semua terbayar. Kalau yang dihadapinya orang yang logika terus? Nggak apa-apa, biarin aja. Pasti Allah cukupkan. Habis itu nggak usah debat panjang-panjang. Termasuk orang tua, pasti mama sabar ya, pasti dicukupkan Allah. Meskipun kita ngomong dengan lembut, tapi tegas, pasti mah. Siapa yang ngomong begitu sama ibunya? Sa'ad bin Abi Waqqas ya kan? Waktu ibunya mau bunuh diri. Siapa itu? Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair kan, ibunya bunuh diri nggak mau makan sekian belas hari. Dia tetap masakin, suapin, nggak mau juga. Dia hari keberapa belas dia ngomong begini, meskipun mama punya nyawa lebih dari satu, meskipun mama harus mati, saya nggak akan keluar dari Islam. Akhirnya mamanya masuk Islam. Itu Mas. Meskipun mama khawatir tentang saya yakin Allah akan mencukupi saya dan kita semua. Mama bantu doa. Jawab yang tegas, Mas. Jangan jawab yang ragu-ragu. Saya nggak pernah tuh jawab begitu itu. Adalah, insya Allah adalah, nggak pernah. Pasti Allah bayar. Sabar, pasti Allah bayar. Iman tuh di situ. Dikuatkan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Kalau di hati sudah kuat, keluar lisannya tegas, Mas. Benar nggak? Nggak pelentat-pelintut. Mau nikah? Siap nikah. Bukan mau sih, tapi nah itu. Mau ngangkat beras? Mau sih, tapi ya itu belum. Mau angkat beras? Siap, insya Allah saya angkat beras. Mau nikah siap? Siap nikah. Loh, ya ada yang sini ada kok, masa nggak mau? Banyak. Oke ya, lanjut. Surat 17 ayat 28, surat 31 ayat 15, surat 29 ayat 8. Orang tua kalau ngajak ke arah kemaksiatan, ke arah yang melanggar syariat, enggak ada kewajiban kita buat taat. Enggak ada. Makanya kalau orang tua ngajak kamu jangan kerja di situ lah, gajinya kecil sana. Nah itu kan pertimbangannya bukan pertimbangan syariat, tapi pertimbangan logika. Enggak ada kewajiban kita untuk taat, enggak ada. Tapi antum tolaknya dengan cara halus. Jika kamu berpaling dari mereka untuk mengharapkan ridha Allah, maka ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut. Itu. Tapi lemah lembutnya yang tegas, Mas. Sabar ya Mama, Allah pasti cukupkan. Tinggal kita kuatkan saja di keimanan kita. Haqqan alaina nunjil mu'minin. Surat 10, 103. Kewajiban kami menyelamatkan orang beriman. Ya Mas ya. Jadi antum nggak usah ragu-ragu jawabnya. Jawab dengan tegas tapi lembut.
nggak dijawab. Nah, orang tua pernah ngomong ke teman. Nah, teman itu nyampein ke saya sebenarnya dalam hatinya itu orang tua pengen kayak ya kerja dulu, cuma teman juga ngasih saran. Di satu sisi baik, di satu sisi juga baik kan gitu. Iya, makanya pertanyaannya yang baik itu menurut siapa? Menurut manusia apa menurut Allah? Iya kan? Saya harus bilang antum kerja sama Bang Najib sama ngojek itu dua-duanya sama baiknya kok. Tapi kalau antum kerja tujuannya buat nyari duit, sesuai syariat apa enggak? Enggak. Berarti kalau antum keluar dari Bang Najib terus mau ngojek dengan tujuan cari duit lebih banyak, niatnya benar apa salah? Tadi kita udah bahas kan? Gitu loh. Kenapa? Kalau niatnya salah, tadi pagi Ustadz Lukman bilang, dia dulu kerja catering, dibayar 70 ringgit seharian. Nilainya cuma 200 ribuan aja. Terus tiba-tiba ada orang bilang, enak men, kalau orang-orang alumni Gontor mah 5 menit lagi ya? Belum kan? Nah, sampai akhirnya dia tergoda untuk bikin flyer ngajar ngaji. Tapi karena niatnya nyari duit, nggak ada yang nyangkut sama sekali. Salah niat. Antum kalau niatnya berhenti cuma mau nyari duit, Pak, nanti gojeknya sepi, ntar nyesel lagi. Begitu mau balik Bang Najib udah ada karyawan baru, Mas. Mohon maaf, Mas. Gimana? Bang Najib. Kalau nyambi sih boleh aja, silakan aja. Yang penting jangan salah niat. Ini saya kasih dasarnya tuh 2231 73 ayat 8. Bekerjalah dengan ikhlas tanpa menyekutukan sesuatu. Kalau saya ke sini tujuannya selain ridha Allah, dapat risol begini, kira-kira ngeluh nggak? Jauh-jauh cuma dikasih risol, benar nggak Bu? Iya nggak? Itu ayu lagi gitu, kopi doang, habis lagi nggak ditambahin. Kira-kira Mas, kalau tujuannya nyari duit, nyari makan, protes ya saya? Protes. Tapi karena niatnya bukan itu, dikasih duit alhamdulillah, enggak apa-apa, dikasih risol alhamdulillah, dikasih air putih alhamdulillah. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya ridha Allah. Kalau antum berhenti dari Najib sabun ke ojek karena cuma nyari duit, nanti antum rugi lagi, nanti antum nyesel lagi, kecewa lagi. Tujuannya uang. Dan uang itu sekarang pertanyaannya, berapa banyak sih kebutuhan uang? Kebutuhan single ini berapa banyak? Nah, pada kenyataannya Bu, berapapun nanti antum pegang, kalau nggak cukup, kalau kita bukan niatnya ridha Allah, nggak akan pernah cukup, benar nggak? Kurang terus saja. Saya bulan kemarin punya rezeki lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Kebayar juga, tetap diuji nggak? Diuji juga sama Allah. Diuji juga. Jadi semua ini diuji Mas. Makanya antum harus terus gimana? Apakah lanjut di sabun atau ngojek? Balik sama Allah. Allah yang lebih tahu dibanding antum. Daripada antum pikir-pikir pakai logika, mendingan sholat istikharah. Itu jawaban paling baik. Nanti Allah yang kasih jauh. Kan Allah sudah bilang tuh, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, surat 2 ayat 216. Ujung ayatnya kan itu. Allah lebih tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Saya juga nggak bisa kasih jawaban yang pasti. Mana yang bertahan, ojek apa sabun? Allah yang lebih tahu. Kalau saya berani jawab, udah bertahan aja sama Najib sabun, saya so tahu itu nggak boleh. Saya cuma kasih ini aja nih landasannya. Ada nggak di sini tanda-tanda yang menentukan antum harus bertahan sama seseorang? Nggak ada. Cuma satu doang tuh, ayat 9 105. Bosnya orang beriman. Cuma itu doang satu yang bisa jadi landasan antum bertahan. Selebihnya kan nggak ada. Antum punya hak sendiri. Oke? Nanti ada sinyalnya, geng. Kalau di sabun mimpinya Bang Masya Allah. Kalau Gojek mimpinya. Oke? Kita tutup dulu karena sudah azan. Nanti kita lanjutin ngobrol-ngobrol setelah sholat zuhur. Ya, Ustaz ya. Ada banyak pertanyaan. Masya Allah. Ustaz makan siang di sini ya. Insya Allah. Saya Jangan pulang ya. jangan pulang. Makan siang dulu. Karena kemarin udah gini, kok Ustaz cepet pulang sih. Iya, kemarin ada tugas lain. Mau nggak mau harus dibagi-bagi. Siap. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semua yang baik dari Allah, semua yang benar dari Allah, yang salah datang dari diri saya sendiri. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada teman-teman dan kepada Allah saya mohon ampun.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.